Saya Lika Dewi Persiati. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang osmosis dan difusi. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum tentang osmosis. Bahan yang harus dipersiapkan adalah 3 buah gelas yang sudah berisi air dan dituliskan air biasa dengan tambahan 1 sendok garam, air biasa, dan air biasa dengan tambahan 2 sendok garam. Kemudian ada garam dan ada kentang yang sudah dipotong dengan panjang 5 cm dan tebalnya 1 cm. Langkah yang pertama adalah masukkan garam ke dalam air sesuai dengan takaran. Yang pertama adalah 1 sendok. Kemudian yang 2 sendok. Kemudian ini akan kita aduk agar larut. Kemudian kita akan masukkan kentangnya ke dalam masing-masing air. Lalu kita akan tunggu selama 5 menit ke depan. Setelah didiamkan 5 menit, kita akan dapati kentang yang direndam dengan air biasa akan keras. Sedangkan kentang yang direndam dengan air dengan tambahan garam 1 sendok akan lebih lunak, dan kentang yang direndam dengan air yang ditambahkan garam 2 sendok akan lebih lunak dari kentang yang dengan tambahan garam 1 sendok. Hasil pengamatan dari praktikum osmosis adalah gelas dengan air biasa, kentang menjadi lebih keras dibanding sebelumnya. Gelas dengan air biasa ditambahkan dengan 1 sendok garam, kentang akan menjadi lebih lunak dari sebelumnya. Gelas dengan air biasa yang ditambahkan 2 sendok garam, kentang menjadi lebih lunak dari gelas yang berisi air biasa ditambahkan 1 sendok garam. Kentang yang direndam pada larutan garam dapat lebih lunak dari sebelumnya karena terjadi peristiwa osmosis pada kentang. Proses osmosis tersebut disebut plasmolisis, yaitu proses keluarnya cairan atau air dari kentang menuju larutan garam. Hal ini terjadi karena tekanan atau konsentrasi dalam kentang lebih rendah daripada tekanan pada larutan garam, sehingga membran semi-permeable dapat ditembus oleh zat pelarut atau larutan garam. Kentang tersebut akan kehilangan air dan menyebabkan lemah. Kentang yang hanya direndam air biasa akan menjadi semakin berat karena air masuk ke dalam kentang. Air dapat masuk karena konsentrasi kentang lebih tinggi. Kentang akan semakin keras dan kaku. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum tentang difusi. Bahan dan alat yang diperlukan adalah 4 gelas, 2 gelas berisi air panas, dan 2 gelas berisi dengan air dingin, lalu 2 kantong teh, dan juga sirup. Caranya, pertama kita akan masukkan 2 kantong teh ini secara bersamaan ke dalam 1 gelas air panas dan 1 gelas air dingin. Lalu akan kita amati selama 2 menit, 5 menit, dan 10 menit. Kemudian 1 gelas air panas dan 1 gelas air dingin akan kita masukkan secara bersama-sama sirup. Ini juga akan kita amati selama 2 menit, 5 menit, dan 10 menit ke depan. Hasil pengamatan dari praktikum difusi. Pada larutan teh, setelah 2 menit, air panas, warna air berubah kemerahan, air dingin, warna air belum berubah. Setelah 5 menit, air panas, warna air lebih pekat, air dingin, warna air mulai berubah kemerahan. Setelah 10 menit, air panas, warna air menjadi lebih gelap, air dingin, warna air mulai pekat. Dengan larutan sirup, setelah 2 menit, air panas, warna air berubah, air dingin, warna air belum berubah. Setelah 5 menit, air panas, warna air mulai tercampur dengan sirup. Dengan air dingin, warna air sedikit tercampur dengan sirup. Setelah 10 menit, air panas, warna air mulai berubah seperti warna sirup. Air dingin, warna air belum mengalami perubahan kembali. Dari percobaan di atas, kedua larutan mengalami proses difusi, proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, membuat warna air berubah atau kemerahan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi proses difusi adalah suhu, karena semakin tinggi suhu, semakin cepat proses difusinya. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin rendah suhunya, maka semakin lambat juga proses
Mari